Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Ayunda, NIM T2019-4050. Saya dari kelas D2 PGMI. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan pokok filsafat postmodernisme. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian postmodern. Secara terminologi, postmodern berasal dari kata post yang artinya putus hubungan, setelah, atau kelanjutan. Arti pertama menunjukkan bahwasanya postmodern merupakan kelanjutan era modern. Masa postmodern tidak bisa dipisahkan dari masa modern. Dengan demikian, tidak ada masa postmodern tanpa didahului masa modern. Walaupun masa postmodern menyatakan putus hubungan dengan masa modern. Postmodernisme selalu berupaya untuk mencari kebaruan, eksperimen, dan revolusi kehidupan. Menurut Immanuel, postmodernisme adalah sebuah usaha yang bermaksud untuk mengecek atau merevisi kembali paradigma modern. Postmodernisme merupakan pola berpikir yang mendalam sebagai bagian dari filsafat kritis terhadap pola pemikiran masa modern dan melakukan kritik pada situasi sosial sebagai akibat dari masa modern. Postmodernisme berusaha meleburkan batas wilayah dan perbedaan antara budaya tinggi dengan budaya rendah, antara penampilan dengan kenyataan, dan oposisi biner yang selama ini diagung-agungkan. Oposisi biner yaitu berpikir serba dihadap-hadapkan dan merasa pendapatnya yang paling benar dan lainnya salah. Postmodern ini muncul karena ada rasa ketidakpuasan dan timbulnya kritik pada masa modern, serta menimbulkan perbedaan paradigma budaya dan gaya hidup. Penggunaan postmodern yang beraneka macam itu, ada yang berpendapat dan menggunakan istilah postmodern untuk menyebut perbedaan paradigma dari era sebelumnya, yaitu era modern. Ada pula yang berpendapat bahwa postmodern merupakan kelanjutan dari era sebelumnya, yaitu era modern. Walaupun mempunyai pengertian yang berbeda-beda, akan tetapi masih ada kesamaannya, yaitu adanya penolakan terhadap era modern. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya postmodernisme itu merupakan suatu ide, gagasan, atau pemikiran-pemikiran yang baru yang menolak pemikiran-pemikiran yang lama dan sudah ada sebelumnya pada era modernisme. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan postmodernisme. Postmodernisme tidak bisa terlepas pada modernisme, dikarenakan postmodernisme itu ada karena adanya modernisme dan merupakan kelanjutan dari modernisme. Postmodern juga lebih berkembang ke arah perubahan yang berkemajuan. Postmodern itu pertama kali diperkenalkan oleh Federico de Onís sekitar tahun 1930-an untuk menyebut gerakan di bidang sastra, khususnya sastra Prancis dan sastra Amerika Latin. Kemudian pada tahun 1947, sejarawan yang bernama Arnold Toynbee memakai kata postmodern dalam bukunya yang berjudul Study of History. Bagi Toynbee, postmodern itu adalah masa yang ditandai dengan adanya gejolak sosial, hilangnya rasionalisme, revolusi yang memunculkan anarki, serta adanya perang. Pada tahun 1960,
Irfan Hall menulis dalam bukunya yang berjudul Mass Society and Postmodern Fiction. Beliau berpendapat bahwasanya sastra modern berbeda dengan sastra postmodern. Karena sastra postmodern itu mengalami keruntuhan dan melemahnya para pembaru. Dan pada tahun inilah kritik postmodern itu berhasil menembus sampai ke Eropa. Runtuhnya modernisme dan adanya postmodernisme bisa diketahui dari filsafatnya Soren Kierkegaard, yakni pada tahun 1813 sampai 1855, yang menentang adanya rasional dan menentukan keabsahan sebuah ilmu. Beliau mengatakan sesuatu dianggap benar jika sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lahirnya postmodern itu pasti tidak terlepas dari para tokoh-tokoh penggagas atau pemikir di era postmodern. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu Jan van Lyotard. Beliau merupakan tokoh yang paling penting dan paling terkenal pada era postmodern. Tokoh yang kedua yaitu Michel Foucault. Beliau menolak keuniversalan pengetahuan. Tokoh yang ketiga yaitu Jacques Derrida. Beliau meneliti sebuah pengetahuan kebenaran yang harus dibuktikan kebenarannya serta bisa dipertanggungjawabkan. Tokoh yang keempat yaitu Jean Baudrillard. Beliau hanya lebih terfokus pada dunia kultur. Tokoh yang kelima yaitu Fredric Jameson. Beliau menjelaskan bahwa apa yang ia lihat adalah pengalaman penanda material yang terpisah dan gagal membentuk rangkaian yang koheren. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwasanya para pemikir postmodernisme itu menganggap bahwasanya segala sesuatu itu harus disimpulkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Postmodernisme ini muncul dikarenakan ada gejala-gejala, di antaranya yaitu timbulnya pemberontakan terhadap modernitas, terus selanjutnya meledaknya industri media massa, selanjutnya yaitu adanya atau munculnya radikalisme sehingga menimbulkan permasalahan, dan adanya krisis identitas pada masa modern. Ilmu pengetahuan pada masa postmodern ini bersifat relatif, yaitu bahwa sesuatu itu harus dinilai berdasarkan dari semua sisi atau sudut pandang dan tidak hanya terfokus pada satu sisi saja. Ada karakteristik lain yang dimiliki oleh postmodernisme, di antaranya yaitu yang pertama, berakhirnya cara pandang ilmu pengetahuan modern. Yang kedua yaitu menolak penjelasan secara universal, harmoni, dan konsisten yang merupakan dasar yang membuat tegaknya modernisme. Yang ketiga yaitu adanya kritik serta merubah nalar modernisme dengan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kelebihan postmodernisme yaitu adanya keterbukaan dalam keberagaman masyarakat, baik itu keberagaman agama, toleransi, atau aliran ideologi tertentu. Sedangkan kelemahan dari postmodernisme yaitu tidak membedakan ideologi atau pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip universal. Dalam pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan pokok filsafat postmodernisme. Perlu diketahui bahwasanya pada era postmodernisme ini pasti tidak terlepas dari persoalan-persoalan. Di antaranya yang akan saya bahas yaitu 4 persoalan, yakni persoalan rasionalisme, persoalan pluralisme, persoalan bahasa, dan persoalan metafor. Dari keempat persoalan ini, saya akan menjelaskannya satu persatu, dan yang pertama akan saya bahas yaitu rasionalisme. Sebelum saya menjelaskan tentang persoalan-persoalan rasionalisme,
Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian rasionalisme. Apa sih rasionalisme? Nah, saya akan menjelaskan bahwa rasionalisme adalah salah satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari akal dan kekuasaan tertinggi pengetahuan itu terletak pada akal. Aliran ini juga berpendapat bahwa segala sesuatu hanya diketahui dengan cara menarik kesimpulan dari apa yang diketahui oleh pikiran. Berpikir secara rasionalisme berarti yaitu berpikir secara masuk akal dan bisa dicerna oleh akal pikiran. Selanjutnya yaitu persoalan dalam rasionalisme. Persoalan rasionalisme yang pertama yaitu terletak pada logikanya. Jika logikanya tumpul, maka akan mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengerti dan memahami sesuatu. Sebaliknya, jika mempunyai ketajaman logika, maka akan lebih mengerti dan lebih mudah memahami tentang pemikiran-pemikiran yang ada. Hal ini tergantung pada setiap individu masing-masing, karena setiap orang memiliki daya pemikiran yang berbeda-beda. Persoalan yang kedua yaitu tercampur aduknya rasio atau pemikiran-pemikiran itu sendiri. Padahal dengan adanya rasio, maka manusia itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan bebas merasionalkan segala sesuatu yang ada. Problem rasionalitas ilmiah menjadi suatu persoalan yang menunjukkan adanya pengenalan ide-ide yang baru yang menggantikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang lama menjadi teori-teori atau ide-ide yang baru yang lebih berpengalaman dan lebih unggul daripada ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Persoalan yang kedua dalam filsafat postmodernisme ini yang akan saya bahas yaitu persoalan pluralisme. Sebelum saya membahas tentang persoalan lebih lanjut tentang pluralisme, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu pluralisme. Pluralisme ini dapat diartikan sebagai keberagaman, keanekaragaman, dan bermacam-macam. Dengan adanya pluralisme, maka dibutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, serta membangun perbedaan-perbedaan tersebut tanpa harus menimbulkan adanya konflik atau persoalan-persoalan. Menerima perbedaan itu bukan berarti menyamaratakan semuanya, akan tetapi harus memiliki keyakinan bahwa di antara perbedaan tersebut pasti memiliki sesuatu yang tidak sama dan harus diberlakukan secara adil sehingga terciptanya hidup rukun dan damai. Di era postmodernisme ini sangat rentan sekali dengan pluralisme karena adanya perbedaan atau keberagaman tersebut sehingga bisa menimbulkan atau memunculkan adanya konflik atau permasalahan. Persoalan pertama pada pluralisme ini sendiri adalah pluralisme keagamaan. Karena agama merupakan suatu hal yang sangat sensitif, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dan menyebabkan terjadinya perselisihan atau perdebatan antar agama. Perselisihan dan perdebatan itu terjadi karena mereka menganggap bahwa agama merekalah yang paling benar. Persoalan pluralisme yang kedua yaitu persoalan pluralisme dalam sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi, di antaranya yaitu kasus pembulian, kasus SARA, bentrok antar organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan sosial, etnis, maupun budaya. Keberagaman kebudayaan tersebut seharusnya bisa kita jadikan sebagai ciri khas atau identitas agar terciptanya manusia yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Persoalan yang ketiga dalam pluralisme selanjutnya yaitu
pluralisme ilmu pengetahuan. Ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengelompokkan dan membedakan pengetahuan berdasarkan tingkat pendidikannya, serta menganggap remeh orang yang pendidikannya lebih rendah darinya. Hal inilah yang akan menjadi pemisah antara kaum intelektual dengan kaum non-intelektual. Hal semacam inilah yang membuat nilai-nilai pluralisme terkikis dan kelamaan nilai-nilai tersebut akan menghilang. Persoalan pluralisme yang selanjutnya yaitu persoalan pluralisme politik. Seringkali masyarakat itu berdebat dan berargumen tentang perbedaan politik dan menganggap bahwa pilihannya lah yang paling benar, serta menjelek-jelekkan orang yang berbeda pilihan dengannya. Seharusnya perbuatan semacam itu harus dihilangkan dan kita harus menghormati dan menghargai pilihannya orang tersebut tanpa menjelek-jelekkan orang tersebut, karena sejatinya setiap orang itu mempunyai kebebasan dalam memilih haknya. Persoalan postmodernisme yang ketiga yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu persoalan mengenai bahasa. Pada masa postmodernisme ini, keadaan bahasa itu semakin menghilang. Pada era ini, istilah-istilah dalam bahasa lebih diperhalus lagi, serta adanya ketidakseimbangan antara makna dan tanda yang ditampilkan lewat bahasa melalui media massa yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman ke arah yang berkemajuan, yang menyebabkan segala sesuatu tidak lagi stabil serta tidak lagi dapat dipercaya karena bahasa tidak lagi bersifat apa adanya, akan tetapi lebih mengarah kepada melebih-lebihkan. Serta pada era postmodernisme ini, bahasa sendiri itu sudah mulai punah dan sudah menggunakan atau mengadopsi bahasa dari orang lain atau negara lain. Persoalan postmodernisme yang keempat yang akan saya bahas yaitu persoalan metafor. Persoalan metafor pada era postmodernisme ini yaitu tidak adanya kamus atau alat untuk menyamakan atau menentukan penafsiran makna dan kebenarannya hanya bersifat imajinasi. Pada era postmodernisme ini, metafor tidak menunjukkan kebenaran secara sebenarnya, serta makna yang sebenarnya tersebut disenikan sehingga makna tersebut sulit untuk dipahami dan dimengerti. Demikian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.